di sini saya akan menjelaskan tentang laporan sistem penghargaan. Konsep dan evolusi perkembangan balance scorecard. Balance scorecard terdiri atas dua kata, yaitu kata score, scorecard, dan berimbang balance. Pada tahap eksperimen awal, balance scorecard merupakan kartu skor yang dimanfaatkan untuk mencatat hasil kinerja eksekutif. Melalui kartu skor, skor yang hendak diwujudkan eksekutif di masa depan dibandingkan dengan hasil kinerja sesungguhnya. Dampak balance scorecard terhadap desain SPPM. Pada tingkat evolusi perkembangannya, terkini balance scorecard telah dimanfaatkan sebagai sistem terpadu pengelolaan kinerja personel. Balance scorecard berdampak terhadap desain SPPM pada dua aspek. Yang pertama, proses SPPM dengan meningkatkan secara signifikan kualitas perencanaan, dan yang kedua, struktur SPPM dengan meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja personel. Selanjutnya, sistem penghargaan berbasis kinerja. Selain struktur organisasi dan jejaring informasi, komponen lain struktur SPPM adalah sistem penghargaan. Sebagai komponen struktur SPPM, struktur organisasi berfungsi sebagai wadah yang menampung modal manusia untuk bekerjasama secara sinergis memanfaatkan sumber daya dalam mencapai visi dan tujuan organisasi. Di samping itu, melalui struktur organisasi dilakukan pendistribuan wewenang untuk mengonsumsi sumber daya yang diperlukan dalam mewujudkan visi dan tujuan organisasi. Sebagai komponen struktur SPPM, jejaring informasi berfungsi sebagai penghubung komunikasi antar personel dan organisasi, antara organisasi dengan pemasok, mitra bisnis, customer, dan pihak lain yang berkepentingan dengan organisasi. Penetapan peran dan penentuan kompetensi inti yang mewujudkan peran setelah kinerja perusahaan secara keseluruhan direncanakan dalam KOMPE Scorecard. Langkah selanjutnya dalam sistem pengelolaan kinerja personel berbasis balance scorecard adalah penetapan peran dan penentuan kompetensi inti untuk mewujudkan peran. Selanjutnya, faktor penentu kinerja dan definisi kinerja. Kinerja personel ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, bakat dan kemampuan, ketiga, persepsi tentang peran, dan ketiga, usaha. Kinerja tinggi dihasilkan oleh personel yang memiliki bakat dan kemampuan serta memiliki peran yang jelas dalam organisasi. Namun, bakat dan kemampuan serta peran saja tidak cukup untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. Untuk menghasilkan kinerja yang tinggi, personel harus dimotivasi dengan usaha. Konsep kinerja adalah keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Keberhasilan pencapai secara strategi perlu diukur, itulah sebabnya sasaran strategi yang menjadi basis pengukuran kinerja perlu ditentukan ukurannya dan ditentukan inisiatif strategi untuk mewujudkan sasaran tersebut. Selanjutnya, efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness. Telah dibahas sistem penghargaan yang mampu melibatkan kinerja organisasi dalam bab 16 Balance Scorecard, konsep evolution, perkembangan, dan dampaknya terhadap desain SPPM. Dibahas perluasan ukuran kinerja personel, tidak terbatas pada ukuran keuangan, namun meluas ke ukuran kinerja yang komprehensif yang mencakup ukuran kinerja keuangan dan ukuran kinerja non-keuangan seperti kepuasan customer, cost effectiveness, dan produktivitas proses, dan modal manusia, modal informasi, dan modal organisasi. Dalam bab 71, sistem penghargaan bebas kinerja dibahas secara mendalam. Sistem penghargaan berbasis kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem terpadu pengelolaan kinerja personel berbasis balance scorecard. Kesimpulannya, dengan perubahan lingkungan bisnis yang didominasi customer, ukuran kinerja yang tidak memasukkan komponen customer akan menjauhkan usaha manajemen dari pemuasan kebutuhan customer. Keadaan seperti ini akan menempatkan perusahaan pada posisi berisiko tinggi untuk ditinggalkan customer. Konsep efisiensi dan produktivitas dikembangkan dalam manajemen tradisional yang masih berfokus kepada pemuasan kebutuhan intern perusahaan. Oleh karena itu, konsep pengukuran kinerja ini tidak sesuai jika diterapkan dalam perusahaan yang memasuki lingkungan bisnis yang di dalamnya customer memegang kendali bisnis. Pusat pertanggungjawaban dapat diukur kinerjanya dengan menggunakan produktivitas jika keluaran pusat pertanggungjawaban tersebut dapat diukur secara kuantitatif. Nah, produktivitas berhubungan dengan produksi, keluaran secara efisiensi, dan terutama ditunjukkan kepada hubungan antara keluaran dengan pemasukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Terima kasih.